Kita sering banget kan dengar nama-nama besar yang ngebangun Indonesia, tapi pernah kepikiran nggak siapa sih guru di balik para raksasa itu? Hari ini kita bakal kupas tuntas kisah seorang tokoh kunci yang namanya mungkin agak terlupakan, tapi warisannya itu hidup banget lewat murid-muridnya yang super luar biasa. Coba deh pikirin sebentar. Di satu sisi ada KH Hashim Asy'ari, ada KH Ahmad Dahlan, terus ada juga R.A. Kartini. Tiga tokoh raksasa dari bidang yang kelihatannya beda banget, tapi sama-sama ngebentuk wajah Indonesia modern. Apa ya benang merah yang nyambungin mereka semua? Benang merahnya ternyata bukan ideologi atau gerakan politik. Jawabannya jauh lebih personal. Sesimpel tapi juga sekuat ini. Guru mereka. Yep, mereka semua ternyata minum dari sumber mata air ilmu yang sama. Dan dari sinilah cerita kita dimulai. Nah, sosok sentral ini adalah KH Muhammad Sholeh bin Umar Al-Samarani, atau yang jauh lebih kita kenal dengan nama Mbah Sholeh Darat. Seorang ulama karismatik dari Semarang yang pesantrennya itu udah kayak kawah candra di muka, tempat para calon tokoh besar bangsa ditempa. Lihat deh koneksi ini, gila kan? Betapa dahsyatnya pengaruh seorang guru. Cuma dari satu pesantren sederhana di Semarang, lahir para pendiri NU dan Muhammadiyah, dua pilar utama Islam di Indonesia. Dan gak berhenti di situ, beliau juga jadi sulu spiritual buat perjuangan seorang Kartini. Ini jelas bukan kebetulan, ini bukti nyata betapa dalam ilmunya beliau. Terus, pertanyaannya gimana ceritanya Mbah Sholeh Darat bisa punya pengaruh sehebat ini? Jawabannya ada di perjalanannya yang luar biasa. Beliau ini ibarat jembatan ilmu, sosok yang nyerap semua pengetahuan dari jantung Nusantara, membawanya ke pusat intelektual Islam dunia di Mekah, baru deh akhirnya balik lagi buat nyebarin ilmunya di sini. Perjalanan hidupnya ini benar-benar nunjukin dedikasi total pada ilmu. Beliau lahir dari keluarga pejuang, dan semangat cinta tanah air itu ia bawa dalam petualangan ilmunya selama puluhan tahun loh di Tanah Suci. Begitu ilmunya matang, beliau pulang buat mengabdi. Jadi, bahkan sebelum ke Mekah, fondasi ilmunya itu udah kokoh banget. Beliau berkelana dari satu kiai ke kiai lain di Jawa, belajar macam-macam disiplin ilmu. Ini pola khas para pencari ilmu sejati zaman dulu, buat mastiin pemahaman mereka itu komprehensif dan akarnya kuat. Nah, di Mekah inilah puncaknya. Beliau nggak cuma belajar sama ulama dari satu aliran aja, tapi juga sama para mufti dari mazhab yang beda-beda. Ini nunjukin betapa terbukanya pemikiran beliau. Dan puncaknya, beliau dapat ijazah atau izin resmi buat ngajar di Masjidil Haram. Wah, itu pengakuan tertinggi banget buat keilmuan seseorang pada zaman itu. Oke, sekarang kita sampai di inti kejeniusan Mbah Sholeh Darat. Inilah inovasinya yang paling revolusioner. Cara brilian beliau menjawab masalah terbesar umatnya waktu itu. Tembok bahasa yang bikin mereka susah banget paham ajaran agama. Jadi, apa sih sebenarnya aksara pegon ini? Gampangnya gini, anggap aja ini jembatan super cerdas yang beliau bangun. Beliau ambil huruf Arab yang dianggap sakral, terus dipakai buat nulis bahasa Jawa sehari-hari. Ini sebuah terobosan yang wow, secara masif ngebuka gerbang ilmu pengetahuan buat semua orang. Nah, ini dia dampak sosialnya. Kelihatan banget kan perbedaannya? Sebelumnya ilmu agama itu kayak menara gading, cuma bisa diakses segelintir orang. Mbah Sholeh meruntuhkan tembok itu, biar cahayanya bisa nyampe ke semua kalangan, dari petani di sawah sampai pedagang di pasar. Dan inilah buah dari revolusinya. Beliau nulis banyak banget kitab pakai aksara pegon. Faid Ar-Rahman ini karya historis, tafsir Quran pertama dalam bahasa Jawa. Ada juga kitab fikih, tasawuf yang semuanya dirancang biar gampang dipahami masyarakat awam. Dan kerennya, karya-karya ini masih terus dicetak dan dikaji sampai hari ini. Poin krusialnya ada di sini, frasa dari Al-Quran inilah yang beliau tafsirkan dalam kitab Faid Ar-Rahman sebagai hadiah pernikahan untuk karya Kartini. Ternyata, jadi inspirasi langsung buat judul buku legendarisnya, Habis Gelap Terbitlah Terang. Ini bukti nyata gimana bimbingan spiritual Mbah Sholeh ikut menyalakan api perjuangan emansipasi. Tapi pengaruh Mbah Sholeh itu nggak berhenti di masa lalu. Sekarang kita bakal lihat gimana warisannya ini bukan cuma jadi catatan kaki di buku sejarah, tapi jadi api yang terus nyala sampai hari ini. Meskipun pesantren aslinya sempat meredup setelah beliau wafat, semangatnya lahir kembali. Baru banget Januari 2024 kemarin diresmikan pesantren KH Sholeh Darat yang baru.
Ini contoh keren banget gimana warisannya beradaptasi, ngegabungin tradisi yang luhur sama tantangan abad ke-21. Dan api warisannya ini dijaga terus loh sama banyak pihak. Ada komunitas-komunitas kayak Kopi Soda yang setia ngajian kitab-kitab beliau. Makamnya di Bergota juga nggak pernah sepi dari peziarah. Dan setiap tahun ribuan orang kumpul buat haulnya. Bahkan ada dorongan kuat biar jasa-jasanya diakui secara resmi sebagai pahlawan nasional. Ini semua bukti betapa dalam jejak yang beliau tinggalkan. Kisah Mbah Sholeh Darat ini benar-benar jadi pengingat yang kuat banget buat kita semua tentang kekuatan seorang pendidik. Beliau ngajarin kita kalau ilmu yang paling berharga itu adalah ilmu yang membebaskan dan mencerahkan banyak orang. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua, warisan pencerahan apa ya yang lagi kita siapin buat generasi mendatang?